Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mando Kolimon, salah satu SDM PKH di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kecamatan Alor Tengah Utara. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran modul 3, sesi 2, langkah 2, tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Saksikan ya. Terima kasih Mabro sudah hadir dalam pertemuan kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mendapatkan informasi di media cetak ataukah di kelas-kelas pertemuan tatap muka tentang ibu hamil. Kita akan belajar bersama tentang itu. Bisa kok Mama Dong kita bisa belajar hari ini? Bisa. Siap toh? Siap. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kehadiran kita hari ini. Semua, saya akan bagi kita dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang mendapatkan informasi tentang ibu hamil secara tatap muka. Misalkan, Mama Dong datang pertemuan PKH, ataukah di kelompok arisan, ataukah di kelas-kelas ibu hamil di kelurahan atau di desa. Kelompok yang kedua itu mendapatkan informasi tentang ibu hamil secara tidak tatap muka. Misalkan lewat majalah, lewat koran, atau lewat Facebook. Biasa main Facebook atau tidak? Biasa toh? Nah, itu. Jadi kelompok 1 secara tatap muka, yang kelompok 2 mendapatkan informasi tidak secara tatap muka. Bisa ya? Bisa. Oke. Nanti saya bagi Mama 1, 2, 3, 4, 5 itu satu kelompok. Bisa? Bisa. Kelompok yang mendapatkan informasi secara tatap Tatap muka. muka. Nanti Mama yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini mendapat apa? Kelompok 2 yang mendapatkan informasi secara tidak tatap muka. Misalkan lewat WA, Facebook, lewat majalah atau lewat koran. Bisa? Bisa. Oke, baik. Di sini ada 2 lembar kertas. 2 lembar kertas yang saya sudah siapkan. Nanti Mama Dorang harus tulis dan isi di sini. Kelompok 1. Ya, ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 ya. Ada spidol tidak? Ah, ini spidol. Oh, di kelompok 2 sudah ada. Ini spidol untuk kelompok 1. Saya kasih Mama Dorang waktu untuk berdiskusi bersama. Informasi apa saja sih yang biasa Mama Dorang dapat? Misalkan di pertemuan PKH ibu pendamping bilang apa? Ataukah di kelompok arisan informasi apa saja yang kita dapat tentang ibu hamil? Di Mama Dorang juga sama. Informasi seperti apa yang kita dapat di majalah, di koran, intinya tentang ibu hamil. Saya mau tahu informasi apa saja yang Mama Dorang dapat di lingkungan Mama Dorang sehari-hari. Bisa? Bisa. Oke, saya kasih waktu paling kurang 5 menit untuk Mama Dorang berdiskusi. Nanti setelah diskusi Mama Dorang tulis semua di Mama Dorang kertas yang sudah ada. Bisa? Ayo, mari, ayo. Ayo, Mama. Ya. Sudah. Mama dekat sini kau dengan Mama ini. Ya. Oke, mantap. Ya, mantap. Iya. Ya, silakan. Apa lanjut? Oke. Ayo, waktu 5 menit toh. Tulis. Tulis. Ya, tulis ya. Berdiskusi dulu, diskusi dulu. Tulis dulu. Ya, Bertanya, bercerita. Apa saja Mama Dorang dapat? dapat informasi. Mama. Informasi saja. Sudah selesai, waktu diskusi habis. Kita waktunya hanya 5 menit saja ya untuk berdiskusi. Nah, Mama Dorang sudah diskusi dan sudah catat semua? Sudah. Oke, kita tepuk tangan dulu. Luar biasa, Mama hebat nih. Nah, sekarang nanti saya kasih kesempatan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Ayo, 1 orang mewakili untuk sampaikan. Ayo. Iya, baik Mama. Harus rajin periksakan diri ke
Puskesmas. Ini yang tatap muka atau yang tidak tatap muka? Ya, yang tatap muka bagaimana? Selama kehamilan 4 kali. Harus? Harus periksakan diri ke puskesmas selama kehamilan 4 kali. Ya, itu selama 4 kali ya. Ya, Yang kedua, melakukan stimulasi terhadap janin dalam kandungan. itu yang bagaimana tuh Mama? Kalau stimulasi terhadap janin dalam kandungan yang Mama Ron tahu tuh bagaimana? Omong-omong sama janin. Gosok- Omong-omong sama janin, gosok-gosok perut, terus apa lagi? Menyanyi dengan dia. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusi. Kelompok 2? Kelompok 2 sampaikan, satu orang mewakili. Yang pertama, Ibu hamil harus banyak istirahat yang cukup. Yang Kedua, makan makanan yang bergizi. istirahat yang cukup tuh yang Cukup, bagaimana? Satu hari berapa jam? paling kurang 8 jam. Itu 8 jam tuh siang ke malam. Malam. Malam ya? Ya, malam 8 jam, siang paling kurang 2 atau 3 jam. 2 atau 3 jam. Luar biasa. Yang kedua? Yang kedua, makanan yang bergizi seperti banyak makan kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, banyak minum susu. Minum susu. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1 dan 2. Terima kasih. Mama Ron sudah berdiskusi, sudah sampaikan pikiran, sudah sampaikan hasil diskusinya. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kita semua dulu. Nah, Mama Ron semua, tadi yang Mama Ron diskusi, yang Mama Ron tulis itu ada yang betul. Ada juga yang perlu untuk kita cari tahu atau kita gali kembali. Kita mengikuti pertemuan di sekitar kita itu penting, apalagi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan ibu hamil. Tidak hanya untuk kita yang sementara hamil, tetapi yang tidak hamil sementara ini juga bisa. Karena informasi itu penting. Siapa tahu ke depan besok lusa ada kita punya anak, adik, saudara ataupun tetangga yang hamil, kita bisa memberikan informasi edukasi yang baik terhadap mereka. Bisa ya? Bisa. Nah, yang pertama, ada beberapa tempat yang baik untuk mama dorang mendapatkan informasi yang tepat. Yang pertama itu ketika mama dorang diperiksa di fasilitas kesehatan, langsung tanya dan dapatkan informasi melalui ibu bidan yang ada di sana atau petugas atau perawat. Bisa toh? Bisa. Yang kedua, itu mama dorang bisa datang ikut pertemuan PKH, tadi kelompok 1 punya benar. Pertemuan PKH P2K2 itu, mama dorang bisa langsung tanya, mendapatkan informasi yang baik di sana berkaitan dengan ibu hamil. Kalau di kelompok arisan biasa kita dapat informasi yang simpang siur, belum pasti benar atau tidak. Jadi itu harus cek kembali ke orang yang tepat. Bisa? Oke. Itu yang tatap muka. Yang tidak tatap muka, misalkan yang Mama Ron biasa dapat lewat Facebook, lewat koran, lewat majalah, perlu dicari tahu kembali. Jadi Mama Ron pegang itu informasi sudah dapat, jangan langsung cepat-cepat dicerita. Misalkan ada orang kasih naik Facebook langsung kasih tahu, "Woi, saya udah baca di Facebook, jadi mama ibu hamil harus bikin begini sesuai dengan yang orang omong di Facebook." Tidak boleh begitu. Dapat informasi, saring dulu informasi dengan baik. Setelah itu baru mama dorong pergi kasih tahu di tetangga ataukah keluarga yang lagi hamil. Jangan langsung kasih tahu karena itu informasi bisa juga benar, bisa juga salah. Oke. Yang berikut mama dorong semua. Setelah informasi kita sudah dapat di orang yang tepat, baru kita kasih tahu di keluarga atau tetangga supaya mereka bisa tahu tentang informasi yang baik berkaitan dengan ibu hamil. Selanjutnya mama dorong semua, pertemuan kelas ibu hamil ataukah pertemuan PKH ataukah periksa kesehatan, tanya ibu bidan, itu penting. Mama dorang harus selalu ikut supaya pengetahuan mama dorang tentang ibu hamil itu baik, sehingga ketika melahirkan ibu lahir selamat, anak sehat dan tidak stunting. Bisa kok tidak ya? Bisa. Oke. Itu saja informasi yang kita belajar hari ini untuk mama dorang semua. Saya mohon kita tepuk tangan sekali lagi bersama. Mantap, semangat toh? Bulan depan mama dorang harus datang lebih awal untuk kita belajar bersama lagi. Bisa? Bisa. Oke. Terima kasih mama dorang sudah hadir, pulang dan sampaikan salam hormat buat keluarga yang di rumah. Tetap wajib menjalankan apa yang sudah kita belajar hari ini.
Bisa? Bisa. Supaya kita punya kehidupan bermanfaat untuk ibu-ibu hamil yang ada di tetangga, di keluarga semua. Bisa? Bisa. Terima kasih. Pertemuan kita sampai di sini. Kita tepuk tangan lagi sekali lagi. Iya, baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kiranya video yang sangat singkat ini berguna untuk kita sekalian. Kita harus mampu mendukung ibu hamil semulai dari semenjak masa kehamilan awal sampai pada proses melahirkan. Jika kita ingin menyelamatkan bangsa ini, maka mari kita menyelamatkan ibu-ibu hamil agar mereka melahirkan dengan selamat dan bayi mereka tidak stunting. Demikian, sampai di sini dulu ya video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.